Jadi itu yang paling melekat di ingatan saya bahwa santri bakal bisa melakukan apapun. Dan itu terbukti. Mas Ikrom bisa di dunia iklim gitu kan. Sekarang santri mana yang belajar iklim sebenarnya kan kayak gitu. Kalau kita bicara di pesantren ya. Iya, iya. Nah itu. Jadi itulah yang menarik dari santri. Di Inspirasi Siang Spesial Hari Santri 92,3 MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia mengudara untuk Anda sahabat MK sampai dengan nanti menjelang waktu asar begitu ya. Di kesempatan kali ini, hari yang kemudian kita rayakan, kita jadikan sebuah refleksi bagaimana ternyata pesantren memiliki jejak-jejak yang sangat luar biasa dalam berdirinya bangsa ini untuk mencetak generasi-generasi terbaik di negeri ini. Jejak para santri tentu juga mengikut pada jejak para ulamanya, pada alim kiainya juga sahabat MK yang kalau kita telusuri begitu ya, bagaimana peran dan juga kontribusinya terhadap negeri sudah sangat banyak dan juga cukup besar. Bagaimana sahabat MK para santri hari ini berjuang mempertahankan apa yang pernah digaungkan oleh para kiai, para alim ulamanya dulu sahabat MK ketika masa kemerdekaan Indonesia, dan juga seiringnya waktu sahabat MK menemui berbagai macam tantangan di dunia ini, menjawab segala permasalahan dan juga menjadi pribadi yang baik serta berakhlak mulia. Inspirasi Siang Hari Santri, siaga jiwa raga sahabat MK berkarya untuk negeri hadir bersama santri-santri inspiratif Indonesia di kesempatan kali ini Inspirasi Siang di 92,3 MKFM Jogja. Di hari santri ini sahabat MK Inspirasi Siang akan menyapa santri-santri dari seluruh penjuru Nusantara ini ya. Ada 6 santri yang akan bergabung dengan kita untuk berbincang sampai nanti menjelang jam 2 ya. Ada santri-santri dari Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung. Ada santri-santri dari Mu'alimin dan juga Mu'alimat Yogyakarta sahabat MG. Dan juga nanti kita akan lanjutkan begitu ya di segmen berikutnya sahabat MK lepas jam 2 kita akan menyapa ada penulis sekaligus entrepreneur woman ini ya Mbak Hilma Anis. Ada santri berprestasi nasional, penulis sekaligus Director of Research and Survey at Piarea, ada Ikrom Mustafa. Juga alumni program beasiswa santri berprestasi atau PBSB Kementerian Agama sekaligus founder dari Medisakar. Ini dari santri untuk kesehatan negeri, Arif Kurniawan. Anda bisa menyimak langsung nih ya melalui streaming kami di mkradio.co ataupun yang menyimak melalui YouTube, Instagram Live juga bisa nih sahabat MK. Mau langsung bergabung bertanya kepada santri-santri kita yang hebat-hebat luar biasa ini. Dan juga dengan narasumber kita yang lainnya sahabat MK di 081578600923 Aulia Sabrina akan menemani Anda sampai nanti di penghujung program Inspirasi Siang. Siang hari ini di Zoom MKFM Jogja sudah ramai nih sahabat MK ya. Santri-santri luar biasa dari berbagai macam wilayah begitu ya. Ini sudah hadir dan juga berkumpul. Aulia akan coba sapa di sini sudah ada Raffi, ada Sabrina, ada Dava, ada Anis Aulia, ada Alivia Faiza dan juga ada Syauki Marsha ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar sehat semua ini ya. Insya Allah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, baik. Wah senang sekali nih adik-adik di hari santri ini kita bisa kumpul bareng dan juga ngobrol. Sebelumnya Kak Aulia dan juga
kru MKFM Jogja kita mau mengucapkan selamat Hari Santri untuk adik-adik semua, untuk kita semua, karena memang sejatinya kita semua yang pernah belajar mondok di manapun ini bisa disebut santri ya. Kalau di MKFM kita santri karya juga nih, adik-adik dan juga sahabat MK. Baik, nah ini Kak Aulia mau coba tanya nih ya, karena teman-teman yang di sini semua ya 6 orang nih, ada Raffi, ada Adindafa, ada Sabrina Nila, ada Anissa Aulia, ada Alivia dan juga ada Syauki Marsa. Ini kan semuanya masih aktif nyantri ya. Nanti Aulia akan tanya-tanya nih tentunya. Aulia mau coba dari Jogja dulu deh yang deket nih ya. Dari santriwan dan santriwati dari Mualimin dan juga Mualimat. Aulia akan sapa dulu Sauki Marsa. Halo Sauki. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah nih, Syauki Marse dari Mualimin ini ya, dulu pernah jadi Ketua Umum RIPM Mualimin nih. Oh sekarang masih berjalan ya, 2021 sampai 2022 nih, Syauki Marse nih. Ya, baru dilantik kemarin. Baru dilantik, Masya Allah Agustus ini ya, sudah langsung bergabung. Nah, nanti juga ada seniornya nih, ada Adindafa. Ini 1 tahun lebih, tingkatnya lebih tinggi ya dari Sauki Marsa. Oke, kali ini ya mau ngobrol sama Sauki dulu. Pak Sauki ya panggilannya ini ya. Ya, Syauki. Oke, Syauki. Nah, Syauki dan juga nanti Kak Aulia akan sapa juga langsung yang lainnya, ada Adindafa, ada Anissa Aulia, Sabrina, ada Alivia dan juga Raffi. Nah, teman-teman, ini kan tentunya momentum Hari Santri menjadi suatu refleksi tersendiri ya buat teman-teman di lingkungan pesantrennya dan juga di lingkungan masyarakat yang lainnya. Hari Santri nih yang kita peringati, yang kita rayakan setiap tanggal 22 Oktober nih mestinya punya kesan masing-masing nih punya teman-teman. Nah, sekarang Kak Aulia mau nanya dulu ya, Hari Santri ini pada di mana nih? Pada di pesantrennya apa masih pada di rumah? Coba Kak Aulia mau nanya Sauki di mana sekarang? Sekarang di asrama di Mualimin. Oh, di asrama Alimin. Adindafa di mana? Sama di Mualimin, sudah di asrama. Mualimin juga ya. Yang Mualimat juga sudah pada masuk ini di asrama kah? Alivia dan Anissa Aulia? Belum Kak, belum masuk kita. Oh, masih di rumah juga nih ya. Alivia juga masih di rumah? Iya Kak, masih di rumah. Oke, kalau teman-teman yang di DT sudah pada masuk kah ini ke pesantren, Sabrina, Niela, dan Raffi? Alhamdulillah sudah di asrama kami. Alhamdulillah. Rasanya seneng ya kalau misalkan udah bisa rame-rame di asrama lagi masuk ke pesantren. Ya nggak? Bener nggak ini Sabrina, Niela? Betul sekali. Oke, sudah sejak kapan nih di asrama masuk pesantren? Dari tanggal 11 September kemarin. Oke, baik-baik. Tentunya udah kangen banget setelah mungkin beberapa lama nggak ketemu sama teman-teman, tidak langsung merasakan aura di apa namanya ya, tinggal bareng nih di pondok ataupun di pesantren masing-masing, pasti kangen banget ya. Nah, kali ini kita coba obrolin deh, menurut teman-teman nih ya yang merasakan jadi santri, berapa tahun nih? Ada yang jadi santrinya udah 6 tahun? Dari SD bahkan ada jangan-jangan ini ya udah masuk di pondok pesantren ya. Memang kehidupan pesantren sangat lekat sekali dengan teman-teman sendiri. Nah, Kaulia coba mau tanya ke Adindafa deh. Adindafa sudah berapa lama nih di Mualimin? 5 tahun jalan 6 tahun Kak. 5 tahun jalan 6 tahun ya. Berarti dari SMP sampai SMA ini ya insya Allah ya. Yap. Oke. Kalau menurut Adindafa sendiri, apa sih yang khas dari seorang santri Adindafa? Seorang santri itu tentu dia berkelakuan baik, berakhlak mulia begitu. Lalu mencerminkan seorang pribadi seorang muslim yang baik serta tentunya memiliki semangat untuk membangun bangsa begitu Kak. Oke, baik. Jadi pribadi yang baik, baiknya bukan hanya buat diri sendiri tapi juga buat lingkungan ya, bisa berpengaruh gitu ya Adindafa ya? Ya. Oke, kalau dari Raffi ini, Raffi santri itu kayak gimana sih? Apa yang khas menjadi seorang santri itu bedanya apa sih sama yang lainnya nih Raffi? Kalau menurut saya, kalau santri itu ada jiwa hikmatnya, Mbak. Jiwa melayani. Jadi tempat itu kita bisa melayani. Salah satu diantaranya kayak kita melayani masyarakat dengan kita khidmat di masjid, bantu-bantu buat
bersih masjid gitu. Terus Oke, oke. terutama kepada kedua orang tua, setelah ilmu yang kita dapatkan di pesantren kita amalkan di rumah. Oke, khidmatnya seorang santri gitu ya. Berkhidmat untuk melayani umat, melayani masyarakat gitu ya Raffi ya. Oke, Iya, itu dari Raffi. Kalau dari Anissa Aulia, santri itu yang kayak gimana sih sebenarnya nih Anissa Aulia? Ya, saya setuju banget ya Kak sama Kak Adin sama Kak Raffi tadi. Menurut saya mungkin dari segi karakter dia berperilaku ya, Kak Adin juga sudah menyebutkan dari kemandiriannya, dari pola pikir mereka terhadap lingkungan, teman, dan juga ini ya kemajuan zaman gitu. Seorang santri itu bisa mengolah banyak informasi dengan baik kayak gitu, sesuai dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah kayak gitu Kak. Nah, oke, Masya Allah. Itu yang kental banget ya jadi seorang santri ya. Nah, teman-teman tapi kan ini jadi santri di masa pandemi ya. Semoga ini nggak ada yang lulusan pandemi deh nanti masih bisa merasakan wisuda di pesantren, bertemu dengan ustadz dan ustadzah secara langsung begitu ya. Nah, jadi santri di tengah pandemi tentunya ada tantangan tersendiri juga karena kalau kita lihat ya, sahabat MK, kehidupan pesantren tuh kalau nggak di pesantren ya jadi kurang ya, bener nggak nih? Kita coba tanya ke Syauki Marsa. Ini kemarin kan sempet nggak di pesantren ya, berarti ketika awal-awal pandemi sampai beberapa bulan mungkin. Gimana sih rasanya yang hilang mungkin ketika nggak berada di pesantren, nggak berada di asrama selama pandemi ini, Syauki? Jadi kalau menurut saya sendiri itu ada sesuatu yang hilang sebenarnya ketika kita sebagai seorang santri di rumah aja, nggak di pesantren tuh. Yang pertama, kita kehilangan figur teman-teman dekat kita. Teman-teman yang kalau menurut saya itu teman-teman di Mualimin, di pondok pesantren itu sebagai keluarga, sebagai orang-orang yang mendengarkan keluh kesah kita, yang mendengarkan apa saja masalah-masalah kita, mereka yang membantu kita. Kemudian yang kedua, saya merasa kehilangan fokus untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk menggali ilmu-ilmu dari para ustadz. Karena saya merasa dalam kondisi belajar kita harus bertatap muka. Dari saya pribadi ya, saya lebih senang tatap muka, saya bisa berdiskusi, saya bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman, bisa berinteraksi langsung dengan para ustadz. Tentu ini menjadi sebuah permasalahan menurut saya. Tapi di satu sisi yang lain, ini menjadi sebuah semangat tersendiri bagi santri untuk bisa beradaptasi dengan baik dalam bermedia sosial. Karena kita lihat selama masa pandemi ini kan kita dihadapkan oleh gawai, kemudian laptop, kemudian media-media lainnya. Nah, ini kesempatan bagi santri untuk memaksimalkan media sosial, media gawai digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat gitu. Menurut saya. Oke, baik. Berarti tadi nggak bisa ketemu teman-teman karena padahal biasanya kalau di pesantren itu satu angkatan berapa orang tuh kalau angkatannya Sauki di situ? Ini 190 satu angkatan. 190. Itu di satu kamar berapa orang itu? Beda-beda. Kalau kebetulan sekarang kan belum masuk semuanya ya. Kan kalau di kamar saya sendiri baru ada 4 orang. Oke, baik. Kehidupan secara kolektif yang dirindukan juga termasuk bisa langsung bertatap muka dengan guru-guru di sekolah begitu ya, di pesantren ya. Ini menjadi sesuatu hal yang dirindukan banget nih semasa pandemi ini. Kalau dari DT Bandung ini kayak gimana nih Sabrina Nila nih selama belum ke pesantren kemarin pastinya kangen banget ya. Apa yang jadi tantangan buat santri ketika nyantri di masa pandemi ini Sabrina Nila? Ya itu jujur itu sebuah tantangan yang sangat besar ya Kak. Ya, dimana kita harus survive gitu ya dengan kondisi yang ada gitu, dan tentu itu sudah menjadi qadarullah gitu ya, sudah menjadi takdir Allah, dan kita harus menerima apapun takdir yang Allah berikan gitu ya. Insya Allah kan kalau misalnya kita ridho dengan apa yang Allah berikan, Allah juga ridho terhadap kita gitu ya. Betul apa yang tadi Kak Syauki Marsa bilang gitu, ada sesuatu yang hilang gitu ya, tentu gitu kita kehilangan kebersamaan, kekeluargaan gitu ya, dan tentu atmosfer asrama tuh apa ya, nggak ada di rumah gitu. Dan ya Ustadz dan Ustadzah tuh selalu berpesan gitu, hadirkanlah atmosfer pesantren itu di rumah gitu ya. Ustadzah juga berpesan gitu, insya Allah semakin berat tantangannya semakin besar juga pahalanya gitu. Oke, Masya Allah. Berarti sekarang udah cukup apa ya
akhirnya bisa kembali ke lingkungan yang kondusif, sangat kondusif ya kalau di pesantren mah lingkungan yang ideal banget ya nih Sabrina ya. Iya betul Kak. Masya Allah, support di mana-mana juga. Nah, kalau dari Alivia Faiza gimana nih? Boleh cerita sedikit ketika jadi santri tapi di masa pandemi nih, apa yang paling dikangenin dari pesantren nih Alivia Faiza? Oke Kak, jadi kalau dari saya sendiri gitu ya, ketika mungkin awal-awal tahun 2019 gitu, kita dipulangi nih, oke anak-anak, Ustazah harap bisa apa ya istilahnya kalau kata Ustazah tuh tetap ya tadi kata Kak Sabrina juga menerapkan apa jiwa pesantren itu juga di rumah kayak gitu. Akan tetapi bener banget Kak, kalau di rumah tuh mungkin lebih kurang kondusif gitu ya, kurang kondusif mengenai kayak pembelajarannya, terus tahfidz kayak gitu ya, mungkin hafalan, setoran dan lain sebagainya itu kurang bisa terkontrol gitu. Walaupun di rumah ada orang tua, ada kakak atau pembimbing kita gitu, tapi tetap kayak kurang banget gitu rasanya. Nah, merasakan banget itu ketika misalnya nih tadi kata Syauki juga bener banget tentang pertemanan gitu ya, karena di asrama tuh udah rasanya udah kayak keluarga banget gitu, apalagi sama teman-teman yang sekamar gitu, udah pokoknya deket banget kayak gitu, karena mereka kan tahu keseharian kita dari bangun pagi sampai kita tidur lagi gitu kan. Nah terus tentang pelajaran juga nih, pelajaran kita juga merasa agak kurang juga gitu, yang di sekolah tuh sebenarnya di madrasah, di asrama kita bisa langsung kalau nggak paham tanya ke ustazah, ke ustadz gitu. Tapi ketika pandemi gini tuh nggak bisa. Terus kesulitan tadi sih Kak memahami tentang pembelajaran. Lalu store tahfidz kayak gitu-gitu itu juga kurang kondusif, yang harusnya kita bisa disiplin, bisa tambah jusnya lebih banyak, hafalan lebih banyak, tapi ternyata di rumah itu gangguan kayak itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat mengganggu gitu. Kita nggak bisa memanage gadget itu dengan bijak. Tapi positifnya adalah kita sebagai, apalagi saya sebagai organisator gitu ya Kak ya, kebetulan juga anak organisasi, kita bisa mengeksplor diri kita dengan memanfaatkan gadget itu misalnya dari Instagram, Facebook, lalu media sosial yang lain itu untuk berdakwah kayak gitu. Jadi lebih kreatif gitu sih Kak. Kita lebih terasah untuk gimana sih jadi konten kreator gitu. Jadi positifnya adalah kita bisa lebih kreatif, bisa mengembangkan ide-ide itu dan kita salurkan ke media sosial seperti itu Kak. Oke, baik. Berarti ada plus minusnya juga nih ya, jadi santri di era pandemi nih kalau dari Alivia Faiza. Nah, tentunya teman-teman ini kan pasti sebelum masa pandemi ini pernah punya masa-masa di mana berkesan banget lah ya untuk ada di pesantren gitu. Ada masa di mana suka dan duka menjadi seorang santri di Mu'alimin, Mu'alimat ataupun di Darut Tauhid nih. Nanti teman-teman boleh bagikan ya. Apa sih yang paling berkesan, yang paling menyenangkan ketika teman-teman berada di pesantren, dan juga momen apa nih yang aduh rasanya tuh pengen pulang aja lah, ngerasa nggak betah di pesantren, pernah nggak nih masing-masing dari teman-teman ya? Wah, nanti boleh dibagikan ceritanya dan gimana sih cara untuk bisa terus bertahan, yakin bahwa jalan menjadi santri adalah jalan yang teman-teman pilih, jalannya teman-teman untuk berjuang hari ini, mendidik diri teman-teman untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan juga nanti untuk berkhidmat kepada masyarakat. Setelah saya mungkin berjalan semingguan gitu, oh saya baru merasakan ternyata nikmatnya kita hafalan dan bisa diterima sama orang tuh Masya Allah banget gitu. Dan itu kayak beda banget ketika di rumah. Misalnya mau nambah hafalan, sedangkan orang tua saya juga sibuk kerja, terus kayak nggak ada yang nyimak tuh rasanya, ya Allah kok nggak ada yang nyimak lagi kayak gitu.